Balik mana nanggone ngeloyong Jember 1 TV wong. Aku terus terang ae wong. Telung episode ambek iki mengikuti perjalanane bareng Cak Nyoman. Waduh, iki gak cuma aku tok sing tambah wawasan, tapi kruku pisan, kameramen ngeloyong yo mentale yo tambah kuat, terus yo kreatif. Mau wis dibuktikno. Firework, takdum setiap episode cek iso ngrasakno kabeh dan alhamdulillah semuanya berani untuk nantinya akan mengambil keputusan dan berani untuk hal-hal yang lain yang bisa diterapkan anggone alam Padang iki wong. Nah, saiki iki waya ya omong-omongan sing tenanan iki. Aku ambil beliaunya nih, ambil Cak Nyoman. Selamat malam, Cak. Malam, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin pemirsa juga perlu tahu juga, pasti ya ono sing ngerti lah, bahwa beliau ini juga selain motivator adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jember. Cak, kalau yang Dispenduk kemarin ya, itu adalah untuk membuat mental positif. Ya. Kemudian yang kemarin Bakes Bangpol ya, itu untuk leadership. Ya, lah, kalau yang ini apa ini, Cak? Ya. Jadi ini kan Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika ya. Artinya bahwa kemajuan sebuah daerah itu indikatornya dan pelopornya itu memang dari Diskominfo. Kalau kita lihat daerah-daerah lain bahwa kemajuan daerah itu memang dipicu dan didorong dan difasilitasi oleh Kominfo. Contohnya apa? Misalkan digitalisasi. Bagaimana pelayanan publik menggunakan digital. Bagaimana memasarkan daerah menggunakan digital. Bagaimana hubungan antar OPD menggunakan digital. Jadi memang pelopor penggerak itu Diskominfo. Makanya Diskominfo ini dituntut kreatif. Oke. Jadi dia kudu kreatif, kudu banyak hal-hal yang baru yang memang belum pernah ada atau buat terobosan sehingga daerah itu benar-benar bisa maju. Dan untuk maju ini Diskominfo ini harus menggerakkan dinas-dinas ini. Contohnya hari ini misalkan Zoom itu semua dihandle oleh Diskominfo di semua dinas. Ya, termasuk soal wifi. Kemudian di Jember ini juga nanti ini, dan ini sudah mulai ya tahun ini, bahwa setiap desa itu ada satu perangkat yang itu nanti online. Jadi ada hampir 300 paket yang itu dibagi ke desa-desa, ya, termasuk puskesmas, yang termasuk OPD, sehingga nanti ngelen jadi satu. Jadi ibaratnya bupati mau ngobrol sama semua langsung iso ya Londo. Makanya tadi kalau kita simak bersama adalah yang ditonjolkan dari materi Pak Nyoman adalah tentang bagaimana menggunakan otak kanan untuk kemudian menjadi kreatif gitu ya. Sedangkan kreativitas itu sangat dituntut dan sangat diperlukan di zaman kekinian. Apalagi ini menyangkut dengan IT, informasi, komunikasi yang tidak boleh salah karena by data. Nah, ini lagi Cak Nyoman, dengan adanya untuk mengoptimalkan otak kanan untuk bisa menjadi orang kreatif, itu kudu nih harusnya seperti apa sih? Jadi gini Cak Londo, aku pernah ngajar nang Dindi pernah ngajar di Kendari itu yang profesor, rektor ya, profesor, doktor sampai ke dekan-dekan dan lain-lain. Ternyata mereka ya tidak hanya mahasiswanya, dosennya aja tidak pernah tahu ilmu tentang otak kiri, otak kanan ini. Kemudian saya juga pernah kuliah. Calon tuh gak ngerti aku. Tahu saya gak pernah. Nah, ternyata sampai kuliah pun itu pelajaran otak kiri, otak kanan gak ono. Tapi di dalam seminar-seminar, training-training kesuksesan ya, yang kita biasanya bayar swasta itu justru pondasi kesuksesan. Nah, soal kepemimpinan, ya, soal bisnis, soal keberhasilan institusi apapun termasuk pemerintahan, kuncinya di otak kanan. Ya, jadi seimbangnya otak kanan sama otak kiri jangan tuh. Gampangannya otak kiri itu otak sing lurus-lurus sing biasa. Karena kita memang mulai kecil, kalau ketika kita bangku TK, SD, TK enggak ya mungkin, SD, SMP, SMA sampai kuliah, kita memang dituntut untuk sebagai murid yang hanya mendengarkan, mungkin hanya melatih otak kiri. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya butuh otak kiri saja, tetapi juga otak kanan. Jadi inisiatif, visi, mengambil keputusan, imajinasi, keberanian mengambil keputusan. Nah itu terus berpikir serba mungkin. Nah itu di otak kanan itu semua. Nah ini yang belum didapatkan, dan saya
Alhamdulillah senang ya Cak Londo iso berbagi ke semua kalangan termasuk ke teman-teman Diskominfo itu. Karena dengan adanya itu, contoh ya Cak Londo, banyak kan orang itu berpikir dari dulu begini. Iya. Kan biar yang ini, contoh zaman SD, ibu, anak pelajaran ibu ke pasar titik sayur. Semua diajari suruh membeli sayur. Kemudian ada menggambar pemandangan yang harusnya itu kan kreatif. Itu dari Sabang sampai Merauke, umur piropun, saya digambar pertama di gunung Iluru, ono matahari di tengah, ono jalan, ono sawah, pohon kelapa lah. Artinya itu se-Indonesia Cak Londo, aku tahu nang dia dengan umur berapapun dari sekolah SD manapun, gambari yang harusnya imajinasi pemandangan, harusnya kreatif, itu ternyata kita diajari nggak kreatif. Nah ini menarik, Pak Nyoman. Berarti memang harusnya setiap individu itu harus dididik untuk menjadi kreatif. Ini terbukti ketika anak saya ketika TK. Ya. Jadi dia dikasih pelajaran menggambar, mewarnai. Ibu kita Kartini. Nah, semuanya rambutnya berwarna hitam semua. Anak saya dikelir oranye. Dari satu kelas anak-anak teman-temannya itu menyalahkan, hanya ibu gurunya. Loh, enggak. Ini ibu kita Kartininya disemir rambutnya. Berarti kan enggak salah seperti itu. Iya. Jadi memang kunci keberhasilan Cak Londo itu justru memang di sana. Dunia pendidikan kita setelah TK ya, setelah TK mulai SD, SMP, SMA, kuliah itu dominan otak kiri, yaitu mengandalkan logika, teori, ya, kemudian yang hafalan hanya begitu. Tapi yang inisiatif, kreatif, imajinasi, hal baru, hal berbeda ini tidak ada. Nah itu yang justru hari ini harus didorong bahwa orang-orang hari ini harus berpikir serba mungkin, ya, berpikir berani, out of the box. Nah, termasuk dalam hal pergaulan. Kalau orang tak kiri ini individual. Kalau orang tak kanan itu gaul. Nah, dia banyak informal segala macam dia lakukan. Nah, ini justru kalau ini benar-benar kita terapkan terus Cak Londo. Termasuk otak keberanian itu otak kanan. Nah, kalau otak kiri itu khawatir, cemas gitu. Sehingga orang otak kiri enek hal baru, hal yang belum pernah itu jadi cenderung nggak berani. Karena asing. Nah, berpikirnya engko piye, nanti gimana. Kalau orang otak kanan berpikirnya gimana nanti, apa jaringku, hajar. Nah, jadi padahal karena apa? Problem itu ketemu di jalan, solusi ketemu di jalan. Kalau orang otak kiri takut duluan, nggak berani melangkah. Akhirnya nggak melakukan apa-apa. Dan nggak dapat apa-apa. Nah, iki Wong, mungkin anak pertanyaan teko sampean. Dari 3 episode, aku selalu ngajak sampean untuk firewalk. Sakjane firewalk itu tujuannya apa sih? Jadi gini Cak Londo, wong lek pengen sukses itu harus punya namanya impian atau dream. Impian itu sesuatu yang di luar logika, jadi yang besar. Misalkan Cak Londo dengan hidupnya sekarang, dengan penghasilan sekian, dihitung mau pengen duit sepeda dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, ya itu kan biasa. Kan berarti umum, logis lah. Tapi kalau Cak Londo dengan penghasilan segitu, pengen 1 tahun iso langsung tuku omah gede, tuku mobil mewah, kan gak logis. Tapi itulah impian tuh seperti itu, yang di luar logika. Dan gitu Cak Londo. Jadi orang tuh harus punya dream, impian yang di luar logika. Nah untuk meraih itu perlu mental yang kuat, ya, perlu keberanian yang besar. Ya. Nah biasanya kalau orang otak kiri ngandalkan logika, nggak berani melangkah, takut wis wedi karepe dhewe Cak Londo. Kok kayak gini? Nah, aku kayak gini. Takut dengan rintangan-rintangan, tantangan-tantangannya. Nah, makanya firework itu kan digambarkan api. Iya. Makanya kelapa neraka itu digambarkan api. Kan api ini paling menakutkan buat manusia. Nah, di pelatihan ini memang kita suruh berjalan di atas api yang orang pasti takut. Nah, di sini kita pengen tunjukkan bahwa sebenarnya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu teko pikiran awake dhewe. Realitanya, kenyataannya, rintangan itu atau api itu tidak sepanas yang kita bayangkan. Makanya dalam kehidupan orang tuh sering gak wani melangkah, khawatir melangkah karena ketakutan sendiri. Wedi karepe dhewe Cak Londo. Iku kalimatnya nok pungkasane firewalk mau, iku api wong. Api saja bisa kita lalui, apalagi yang lain. Loh, tadi contoh sederhana Cak Londo. Lek enek arek cilik belajar jalan. Arek cilik sing gak iso mlaku belajar jalan nih. Anggaplah ini ning teras. Melayu rono, dia gak wedi. Sing wedi wong tuane.
Nah, kenapa wong tuane wedi? Karena wong tuane wis mikir otak kiri. Lah, aku jeblok piye lah. Lah iki kan gak mikir. Nggak mikir. Wis kan gak ono kuwatir, gak ono cemas, sehingga dia berani melangkah. Oke. Nah, itu kuncinya bahwa kita kalau mau mencapai sesuatu yang besar, ya kita jangan justru terjebak pada rintangan. Jangan takut pada rintangan, tapi kita harus bayangkan tujuannya. Nah, sehingga kita tetap semangat. Nah, itu tujuan besarnya Cak Londo. Sehingga orang apapun rintangannya orang berani melangkah. Itu kuncinya Darwin itu ke sana. Menarik iki wong. Aku makanya paling seneng aku. 3 episode tambah pinter aku. Pak Nyoman terakhir, Pak Nyoman. Siap. Saya ingin jenengan memberikan motivasi kepada pemirsa di pungkasan ini. Iki duduk pojok loh wong. Iki sesuk iki ono outbound loh. Siap. Ini masih ada outbound yang pastinya ini saya yakin akan melatih keharmonisan suatu tim. Ya, betul. Ya, kan? Ya. Jadi monggo Pak Nyoman, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa, Pak? Ya, jadi gini, kenapa training pelatihan ini dibutuhkan? Karena kebanyakan orang ini dia tidak tahu cara untuk mencapai keberhasilan. Termasuk dinas mungkin tidak tahu cara untuk membuat timnya ini bisa digerakkan untuk mencapai keberhasilan. Termasuk personal ini juga nggak punya cara untuk bagaimana mencapai keberhasilan. Nah, dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, itu cara praktis, trik-trik praktis untuk orang ini bisa mudah mencapai keberhasilan, termasuk dinas. Ya, karena yang membesarkan dinas itu kan ya personalnya, orang-orangnya. Nah, kalau orang-orangnya ini kita kasih trik-trik bagaimana meraih keberhasilan, insya Allah dinas juga akan cepat maju. Karena kunci utama meraih keberhasilan itu ya dari dirinya sendiri. Kalau mau kita kerucutkan ya dari cara berpikirnya sendiri. Kuncinya itu dirinya sendiri, atau kalau kita kerucutkan tadi dari pikirannya sendiri. Ya ini yang kita bangun. Bagaimana berpikir positif, bagaimana berpikir kreatif, dan berpikir proaktif. Apa iki wong. Tapi yo tetep aku kudu mepet terus. Aku kan kudu ngangsu kawruh. Iki tetep wong, dadi iki sik nonggone acara ngeloyong. Sampeyan ojo nang ndi karena sesuk iki sik ono keseruan maneh outbound-e bareng ambek Diskominfo. Ojo nang ndi tetep nang ngeloyong Jember 1 TV.